The one of the greatest Gunung Kapur Bogor. Setiap trip RT kita selalu ngelewatin bukit ini. Padahal di sini tersimpan berbagai macam cerita misteri. Kenapa harus kapur? Kenapa harus Ciampea? Kenapa harus banyak monyet? Kenapa harus macet banget drama gas sekarang? Udah ada kayak Tanjung Priuk, buset. Anyway, di episode ini kita bakal ngunjungin semua puncak yang ada di gunung ini. Ada 3 puncaknya by the way. Plus gue juga udah nyiapin data GPS gue, jadi lo tinggal download buat mastiin lo ada di jalur yang benar kalau lo kesini. Jadi let's go. Apakah om-om korporat ini bisa pulang selamat dari sini? Langsung aja kita mulai. Hey sobat gabut, sobat mager, selamat datang di Ride the Explorer episode 2. Sekarang kita udah sampai di daerah Ciampea dan bakal mencoba untuk silaturahmi ke Gunung Kapur. Oke. Ini ya nggak kalah keren dari Gunung Layang, nggak kalah keren dari Gunung Batu. Ada 3 puncak di sini. Kita sekarang lagi ada di puncak pertama, Batu Roti. Jadi cukup keren. Cuaca masih mendukung ya, mendung-mendung ganteng. Jadi mudah-mudahan kita naik ke atas, suasana enak. Ikut terus petualangan kita. Gimana Gi? Mantap Gi? Kosong, masih terpantau sepi, tapi ada yang ngecamp di atas. Latihan buat pesawat boy. Nah, kita udah sampai di setengah jalan menuju puncak Batu Roti. Ini puncak Gunung Kapur pertama yang kita jajal di episode ini. Ya, cukup naik kira-kira 5 menitan aja lu udah ada di pertengahan treknya. Karena dasarnya ini bukit, jadi kita nggak harus mikir buat trekking brutal kayak ke gunung-gunung gede. Tapi ingat, safety tetap harus kita utamain. Terutama pas harus ngadepin tantangan selanjutnya kayak gini. Ada monyet. Ada monyet. Bawa pisang lagi, what the hell? Oh iya. Tapi kan dia belum melihat isi tas kita. Aduh, apa tuh bro? Leluhur. Egi lagi ngeliat monyet. Yo. Monyetnya udah bangun pagi-pagi jam 7. Bro nonton video ini dan bangunnya masih telat. Please bro, Wake up. kalah sama monyet buat mencari makan. Nyampe nih, real. Real. Tapi udah di atas. Cuy, dari kemarin, udah Ram. Dari kemarin kita selalu ke situ tuh, Gunung Bunder. Kita melewatkan salah satu tempat yang kane juga buat dikunjungin. Gunung Kentut, Gunung Kapur. Tuh. Ini kok malam aja nggak sih? Sedikit lagi jalan kita bakalan sampai ke puncak Batu Rotinya langsung. Catatan, yang jadi rintangan kesini itu sebenarnya bukan treknya, tapi hewan cute yang satu ini. Jalan yang kita laluin itu kayaknya jalur naik turunnya para monyet, jadi bakal lebih rekomen kalau kesini nggak sendiri. Kecuali lu pengen shooting nut game. Selepas dari itu, kalau udah sampai atas, lu udah bisa ngelihat kerennya daerah Bogor. Jadi gokil. Cuy, terus izin dulu ke penghuni yang ada di sini. Anyet, izin di sini Anyet. Oke. Kemana nih arahnya? Sini atau sini? Oh sini. Oh mampus lu. Ada saringnya aja. Permisi. Wih, ada banyak men.
Setelah silaturahmi sama monyet, kita akhirnya sampai juga ke tujuan pertama. Cuma butuh 20 menitan dari bawah, lu udah bisa nyampe ke sini dengan suasana riang, gembira, waspada karena diintai monkey. Dan inilah kawan-kawan, puncak Batu Roti Gunung Kapur. Bro, kita udah 30 menit ada di sini di puncak Batu Roti ya. Gokil, tadi gue udah ngambil footage drone juga, ada tempat camp juga. Kane sih, apalagi lu kesini pagi-pagi. Kalau siang kayaknya bakal panas banget kesini, tapi kalau pagi-pagi atau sore buat malam nyari city light ini bagus sih. Lu bisa ngeliat pemandangan Ciampea di sini. Tapi warningnya di sini masih banyak habitat monyet, jadi hati-hati. Dan yang megang kamera ini yang korban deh kayak Hampir jatuh ke jalan. Tuh. Gue punya ilmu. Ini CV nggak sih? CV ini sih. Burung vital. Gila loh. Ambis ya. Susah emang kalau udah ambis susah. Nggak bisa. Harus kita kurangi ego-ego Iya. di lapangan. Tapi gue dapat beberapa shoot monyet. Nanti tinggal di klip-klip aja. Oke. Ada lagi garu-garu. Serius. Ya udah gokil. Kita kayaknya bakal foto ke sana kalau misalkan kondisi memungkinkan, jadi mantap. Ready? Let's go. Ide yang bagus membawa pisang ke gunung yang banyak monyet. Ya, tadi Egy bener-bener pengen diterkam sama monyet sampai pengen jatuh. Jadi rencana kita yang awalnya pengen nanjak semua puncak harus dikurangin biar nggak terlalu berat di Egy. Untungnya dia nggak kenapa-napa, cuman luka di tangan. Jadi kita langsung cabut buat pergi ke pos pendakian selanjutnya. Yoi, setiap puncak itu punya pos yang berbeda-beda. Jadi lu harus turun lagi terus OTW lagi kalau misalkan pengen ngerasain semua puncaknya. Tapi nggak usah khawatir, lu nggak harus buat surat sehat yada karena tinggal bayar pendaftaran terus naik. Jadi ya, singkatnya kita udah sampai di pos pendakian Gunung Kapur Puncak Lalana. Kebetulan yang jaganya juga baru datang. Oke, ini tiketnya guys. Tiket masuk pengunjung wisata alam Gunung Cibodas. Oh, Gunung Cibodas jatuhnya. Namanya bukan Gunung Kapur, ah? Sama aja. Semuanya Gunung Kapur pun beda nama. Lagi sedang makan pisang. Kita belum sarapan tapi kita udah main-main ke gunung. Why? Banyak prasasti. Nah, YouTube kalau misalkan nge-strike video ini tidak paham arti kesenian gitu, men. Nggak boleh nih. Ini patung nih Senai. Sini. Yo, bro. Sekarang kita udah sampai di pintu masuk Gunung Kapur Puncak Lalana. Oke, ini puncak kedua yang bakal kita laluin. Sekarang udah jam 8, setengah 9-an. Karena emang masih pagi, kita bakal tetap lanjut buat nyobain puncaknya. Kata akang yang ngejaganya 20-25 menit warga lokal. Biasanya kalau misalnya kita biasanya ya 40 menitan lah, 2 kali lipatnya. Jadi gokil. Egy tadi lagi makan dulu, jadi selagi Egy makan gue bisa ngevlog. Ngevlog anjay, keren banget gue. Wuh. Mumpung masih pagi, kita langsung lanjut buat cabut ke Puncak Lalana. Kata Kang yang jaganya kita jadi pengunjung pertama yang datang ke sini. Takut. Tapi kalau kita lihat jalan yang udah dibeton kayak gini, ya mudah-mudahan nggak kenapa-napa lah kita pas naik. Kerennya adalah dari awal jalan kita udah ngelihat ada pisau nancep di atas puncaknya. Jadi gue dan Egy makin semangat buat cepet sampai ke atas. Lumayan ya, udah mulai nih. Biasanya kalau Kopassus sih lagi trekking gini sambil nyanyi, Gi. Satu langkah, satu tujuan. Gokil. Kita udah sampai di mana, Gi? Kita udah sampai di tanjakan 25. Oke. 25 tuh kenapa tuh? 25 itu melambangkan bahwa kematangan usia. 25 itu Selawe. Jadi ini tangganya ada 25 ya. 1, 2, 3, 4, 25. Hei.
Biar matang ya. Wih, apa nih? Hati-hati di jalan. Oh, so sweet banget sih. Gi, lu disemangatin bego Gi. Lagi semangat boy. Loh, kok selawat Gi? Emang kenapa Gi? Subhanallah boy. Gokil. Gokil. Foto dulu. Masih. Let's go. Gak kerasa udah beberapa menit jalan, kita lagi-lagi udah bisa ngeliat pemandangan keren daerah Bogor dari atas. Istirahat dulu boy, abis lawan monyet kayaknya energi kita terkuras brutal dah. Nah kita akhirnya sampai juga di Tebing Cinta. Di sini treknya cukup terjal, jadi harus hati-hati kalau mau ngelintasin tempat ini. Oh ya, di sini juga kita nggak sadar kalau kita mulai nyasar. Mau nyalin setan keder tapi masih pagi, gimana ya? Halo. Gimana? Pas lensa. Wow. Ada ibu-ibu lah. Gokil. Tebing Cinta boy. Gak kok bebas muka gua. Kayaknya. Itu udah plastik, Ki. Hah? Plastik. Mana? Plastik. Oh iya. Berarti tadi kita ke kanan harusnya. Hah? Ah, iya ini. Jalan dari mana? Nah ini Rey. Hah? Ini jalan. Iya. Coba kita lihat dulu. Wah ini tanjakan cinta. Untung ada naruh botol plastik. Kita salah jalan bro. Buset. Tadi habis dari Tebing Cinta itu bener-bener miss banget boy. Ntar gue bakal coba buat GPS location. Sini. Biar lu gak nyasar. Ngeri banget. Oh ini guanya Gi. Masuk ke dalam. My god. Gokil. 300 mdpl. Jangan pernah meremehkan gunung boy. Yo, kita kira udah sampai di puncak Lalana, puncak kedua Gunung Kapur sekaligus Tugu Sangkur Komando Kopassus. Tadi ada sedikit drama dulu karena salah belok, tapi karena kita nyadar kalau nyasar dan coba buat nyari jalan via titik yang ada di maps, kita akhirnya bisa juga sampai ke sini. Gak usah khawatir, gue udah nge-record lagi GPS pas turun, jadi lu bisa download di deskripsi kalau mau kesini. Dan sebenarnya nggak susah juga buat nyari jalan, karena abis dari Tebing Cinta, lu tinggal belok aja ke kiri, abis itu gasken. Triknya adalah pas ke situ jalan jadi turunan. Kita mikirnya malah muter buat turun jadi kesasar deh. By the way, ini tempat epic banget cuy. Baru pertama kali gue ke daerah puncak ada tugunya segede gaban. Gak gue saranin buat lama-lama di sini, apalagi hujan, karena tugunya terbuat dari metal, jadi bahaya, apalagi kalau ada petir. Di sini bisa ngecamp dan gak ada monyet sama sekali. Jadi menurut gue di sini lebih kane buat camping. Dan oh ya, selamat datang juga di Puncak Galau. Karena kita nggak ngejajal puncak ini karena Egi hampir jatuh tadi, jadi kita ngelihat tempatnya via drone. Bro, sekarang kita udah sampai di Puncak Lalana, 250 mdpl. Setelah banyak banget drama yang dilaluin, kita nyasar, Egi luka, cedera, dan capek-capean. Akhirnya kita sudah sampai di Sangkur Komando TNI Angkatan Darat.
sebelah gua. Anjay. Ini ajib sih puncak Lalana. Jadi mau lu itu beberapa MDPL kalau yang namanya gunung atau bukit jangan diremehin. Gunungnya asik, sinematik, nggak dingin ya. Soalnya ini masih 250-an tapi anginnya kencang banget. Pokoknya keren. Oke, thank you buat lo yang udah nontonin video ini. Ge, lu dong. Halo. Dua puncak, 2 puncak ya, Batu Roti dan Lalana. Lalana. Tapi kayaknya kita berhenti sini ya. Soalnya Iya. ada satu puncak lagi yang kita udah ambil di drone. Galau. Puncak Galau apa? Iya puncak Galau. Puncak Galau. Jadi itu ada kayak helipad gitu, tempat buat turunnya helikopter. Ah, Mungkin sih buat logistik TNI ya. iya. Kalau ada bencana atau apa atau urgent. Hmm. Keren, mantap. Pemandangannya view-nya ajib, asik. Cuman mungkin kalau hujan Bahaya nih. bahaya nih. Ini petir bisa langsung sini. Ajib Tapi ya. oke sih, soalnya turun juga paling tadi cuma setengah jam aja. Hmm. Gak terlalu lama, gak terlalu capek juga. Bawa makanan sendiri, buka sendiri. Tapi jangan terlalu banyak karena bisa turun juga sih buat nyemil dan gak kosong aja bro. Ya, jadi kalau misalnya kata akangnya 20, di kita tadi berapa dapatnya? 40 ya? 50? Iya, 2 kali lipat. Jadi kita nyasar juga. Tapi gokil. Oke. Kita bakal ngulik lengkap di Bujur. Let's go! Sudah pasrah! Komando! Salak! Anjay,